kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan wahyu Tuhan, agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Hari ini kami membaca tidak hanya teori Tuhan, tapi Engkau boleh membawa kami memasuki pengalaman demi pengalaman. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Aku mau doa. Saya tulis dulu ya. Amin. Dari Karenar. Oke, Yohanes 21 ayat 23 sampai Kisah Rasul 1 ayat 8 ayat 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid-murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan bahwa kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya. Ini datang yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Mute. Kaifa. Oke, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Amin. Ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Karena mereka ia menunjukkan dirinya sendiri. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Sudah ya, cukup. Sorry. Sampai ayat 8. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Porsi kita hari ini yaitu kisah
Yohanes pasal 21 ayat 23 sampai Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sini kita bisa melihat persiapan sebelum Tuhan Yesus itu naik ya. Satu aspek Tuhan Yesus sudah bangkit, di dalam kebangkitannya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian dalam penampakan dirinya kepada murid-murid dia menghembuskan dirinya sebagai hayat ke dalam murid-murid. Kemudian di sini kita melihat di dalam persiapan dia naik ke surga, keterangkatannya ini dia berkata gitu kepada melalui tulisan di sini di Kisah Para Rasul bahwa yang sangat ditekankan yaitu perkara di ayat 8 ya, teman-teman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu aspek, teman-teman, kita melihat Tuhan Yesus di Yohanes bahwa dia menjanjikan seorang penolong, di mana dia akan meninggalkan murid-muridnya. Satu aspek juga kita melihat mungkin ya secara fisik dia tidak menyertai murid-murid. Tapi puji Tuhan di dalam kebangkitannya dia menjadi roh yang menghidupkan, yang tinggal di dalam setiap orang yang percaya, khususnya di situ adalah murid-muridnya, sehingga murid-muridnya ini bisa mengalami penyertaan Tuhan bukan lagi yang secara kelihatan, secara fisik, tetapi penyertaan yang Tuhan Yesus lakukan terhadap murid-muridnya adalah di dalam roh. Puji Tuhan di sini juga selain kita melihat perkara ini, kalau di ayat 7 berkata bahwa jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut di ayat 6. Di sini bahwa maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berkata kepada Tuhan Yesus bahwa maukah pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian di ayat 8 ini Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya di saat itu Roh Kudus ini belum turun ke atas murid-murid. Benar bahwa di Yohanes pasal berapa yang kemarin kita baca yang ayat 22 itu Roh Kudus ini sudah dihembuskan ke dalam murid-murid. Tapi kita mendapatkan satu fakta di sini di Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus ini mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di situ, atau di sini ada Roh Kudus ini diterima oleh murid-murid, yaitu yang pertama itu dihembuskan ya teman-teman. Yaitu perkara hembusan ini adalah perkara bagaimana murid-murid ini menempuh kehidupan mereka. Hembusan ini adalah penyertaan Tuhan di dalam murid-murid. Sehingga murid-murid itu bisa mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu terhadap murid-murid, meneguhkan iman mereka gitu. Itu adalah Roh Kudus yang menyertai mereka di dalam sebagai hayat. Kemudian yang kedua yaitu di sini di Kisah Para Rasul yang akan terjadi di Kisah Rasul pasal 2, di mana Roh Kudus ini akan turun ke atas mereka, tapi di sini dikatakan akan menerima kuasa. Jadi perkara Roh Kudus yang turun ke atas mereka itu adalah roh kuasa gitu. Jadi kita bisa melihat ada dua aspek ya dari pencurahan Roh Kudus ini. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke dalam beban poin kebenaran ya. Kita akan sama-sama mendiskusikan gitu. Tadi saya sudah sedikit menyinggung perkara ini dan kemudian kita akan bersama-sama membahasnya. Oke, sudah adakah tampilan layarnya? Ya. Oke, puji Tuhan teman-teman, di sini di pertanyaan nomor 1 ini berkata, sebagai persona yang telah bangkit, di manakah Kristus sekarang berada? Apakah ada teman-teman yang mengetahui di sini ada Wahyu, ada Eunike ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus berada di mana? Tadi sudah sedikit disinggung ya.
Kak Yunike bisa? Dalam kebangkitan. Jadi kebangkitan sama keterangkatan beda ya. Kebangkitan. Kebangkitan itu ketika Tuhan Yesus mati, dia bangkit. Itu Kak. Kalau ya, Tadi yang menghembusi Roh Kudus itu ya Kak. iya. Di hati setiap dari kita mungkin Kak. Amin. Tuhan. Makasih buat jawabannya Yunike, sangat Ya, benar Kak. sekali ya. Teman-teman untuk jawabannya kita bisa lihat juga sama-sama lebih lengkapnya. Nah, Kristus yang bangkit tinggal di dalam murid-murid yang tadi sudah dibicarakan oleh Yunike. Karena pada hari kebangkitannya dia telah menghembuskan dirinya sendiri sebagai roh itu ke dalam mereka. Penampakan dirinya bukan berarti dia pernah meninggalkan mereka. Itu hanya berarti bahwa dia membuat penyertaannya dapat dilihat oleh mereka, sambil melatih mereka agar selalu menyadari dan menikmati penyertaannya yang tidak kelihatan. Amin. Di dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus tinggal di dalam murid-muridnya dengan cara dia menghembuskan dirinya. Puji Tuhan. Dan di dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus mencurahi murid-murid dengan Roh Kudus ini ke atas murid-murid, sehingga dikatakan sini menerima kuasa ya. Jadi roh kuasa ini dicurahkan kepada murid-murid ketika murid-murid ini ketika Tuhan Yesus dalam keterangkatan. Jadi ada beda ya, kebangkitan Tuhan Yesus menghembuskan, dalam keterangkatan dia mencurahkan sebagai roh kuasa. Kalau menghembuskan ini untuk penghidupan atau kehidupan murid-murid, ini dikatakan supaya apa? Murid-murid ini menikmati penyertaannya yang tidak terlihat. Tetapi kalau di dalam keterangkatan yang tadi di ayat 8 yang akan terjadi, yaitu untuk apa? Untuk kuasa. Nah, kuasa ini apa yang terjadi sehingga murid-murid itu membutuhkan kuasa? Baik, kita lihat ya di nomor 2. Nomor 2, ya. Menurut porsi bacaan hari ini, apakah kerajaan Allah itu? Apakah masih ingat pembahasan kita di kitab Lukas, perkara kerajaan? Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan. Wahyu, ya. Yerusalem baru apa? Itu kan? Apa? Antara itu kan ya Firdaus. Terus Yerusalem baru. Itu. Ya enggak? Salah ya? Tidak apa-apa, jangan takut salah. Amin. Terima kasih untuk jawabannya Wahyu. Ada Alvin juga. Alvin bisa, apakah kerajaan Allah itu? Masih ingat pembahasan kita di kitab sebelumnya, perkara kitab Lukas ya, kita bahas perkara kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu? Atau Yunike juga masih bisa. Yang ini ya Kak, Lukas 17 ayat 21. Iya. Ya, tidak apa-apa Yunike. Ya Kak, itu aku ingatnya itu. Oke, di sini boleh Yunike membacanya Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk jawaban dari Wahyu juga Yunike. Puji Tuhan. Jadi kerajaan Allah ini satu aspek ketika Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya dia menghembuskan dirinya ke dalam murid-murid. Kemudian di dalam keterangkatannya dia mencurahkan roh kuasa, roh kudus ini sebagai roh kuasa ke atas murid-murid. Kemudian perkara kerajaan ini adalah siapakah sebenarnya kerajaan atau apakah ini kerajaan? Kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman di slide berikutnya. Ya, oke. Kerajaan ini membuktikan bahwa kerajaan Allah
akan menjadi topik utama pemberitaan para rasul dalam amanat mereka setelah hari Pentakosta. Yaitu maksudnya untuk porsi di Kisah Para Rasul ya. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan material yang terlihat oleh mata manusia, melainkan kerajaan hayat ilahi. Inilah perkembangan Kristus sebagai hayat ke dalam orang-orang berimannya, sehingga membentuk suatu ruang lingkup yang di dalamnya Allah berkuasa dalam hayatnya. Jadi sebenarnya kerajaan ini adalah diri Allah sendiri yang telah dihembuskan ke dalam setiap orang yang percaya. Waktu itu yaitu murid-murid. Dan sehingga melalui itu di saat Kisah Para Rasul, Roh Kuasa dicurahkan kepada murid-muridnya supaya mereka, karena tujuan mereka adalah menjadi saksi-saksi. Mungkin teman-teman masih ingat ya di Matius, di kitab terakhir dari kitab Matius itu ada amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid di saat Tuhan Yesus mau terangkat, yaitu mereka menjadi murid-murid, membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahkan mengajarkan tentang segala sesuatu. Juga di situ dikatakan bahwa Injil Kerajaan, kalau nggak salah di kitab Matius ya, atau di kitab mana ya, mungkin teman-teman bisa saling melengkapi sini, bahwa Injil Kerajaan ini harus diberitakan barulah sampai kesudahannya. Artinya Injil Kerajaan ini sebenarnya maksudnya apa? Yaitu kita memberitakan Allah yang memerintah di dalam kita, Allah sebagai Dia yang berkuasa di dalam hayat, Dia sang hayat yang di dalam setiap orang yang percaya, inilah yang menjadi isi pemberitaan kita. Namun teman-teman, dilihat dari ayat 8 sini yang tadi, bahwa ada roh kuasa gitu kan, roh kuasa, Roh Kudus yang dicurahkan di atas murid-murid. Sebagai roh kuasa ini adalah supaya murid-murid ini bisa memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk memberitakan Dia, persona kerajaan yang telah tinggal di dalam setiap orang yang percaya ini. Jadi puji Tuhan, hari ini pun kita demikian sama ya teman-teman, kita telah menerima Dia sebagai hayat di dalam kita yang telah dihembuskan. Dia sebagai hayat, Dia juga sebagai persona kerajaan di dalam kita yang kita alami. Tetapi ternyata tidak cukup hanya sampai di kita. Amanatnya adalah supaya kita memberitakan Dia, sang kerajaan ini yang memerintah di dalam kita ini, kepada setiap orang. Namun kita membutuhkan apa teman-teman? Yaitu roh kuasa. Roh Kudus yang turun ke atas kita sebagai kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Saksi-saksi artinya orang-orang yang telah mempersaksikan. Orang-orang yang telah melihat bagaimana Dia memerintah di dalam kita ini. Namun untuk pembahasan roh kuasa ini, Roh Kudus yang dicurahkan ke atas kita sebagai kuasa, itu nanti di hari selanjutnya ya, karena bukan porsi hari ini. Amin, puji Tuhan. Adakah dari teman-teman yang mau menambahkan? Atau mau bertanya? Dari Kak Eko, Kak Renar, Kak Yoel. Ya, paling saya menambahkan ini aja ya. Satu ayat yang penting itu adalah ayat yang ketiga, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ya, ini teman-teman perlu terkesan dengan fakta ini, Tuhan ini selama 40 hari ya, terus-menerus menampakkan diri kepada para murid dan berbicara mengenai satu hal. Ya, apa satu hal ini? Nah, satu hal ini adalah tentang kerajaan Allah. Ya, itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 tadi ya. Pasal 1 ayat 3 ya, tentang kerajaan Allah. Coba bayangin ya. Ini kayak Tuhan ini memberi apa ya istilahnya tuh remedial ya kepada para murid ya. Dia mengulangi lagi perkara kerajaan Allah selama 40 hari sebelum Tuhan naik ke surga. Ini menunjukkan topik ini sangat penting. Nah, ini saking pentingnya sampai diulang-ulang terus sangat-sangatnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kerajaan Allah ini apa? Nah, tadi Kak Eva sudah membantu kita menjelaskan kerajaan Allah ini bukan perkara material. Bukan perkara semacam kalau kita membayangkan tuh
kerajaan itu ada istilahnya bangunan fisiknya, bentengnya, ya, kemudian istananya. Bukan, ya. Tuhan bukan untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya material. Kalau material itu terlalu mudah bagi Tuhan, ya. Tetapi kerajaan Allah di sini, ya, kerajaan Allah di sini adalah sebenarnya terwujud di dalam kehidupan para murid, tersusun atas, ya, ratusan bahkan ribuan orang-orang yang diselamatkan, ya, percaya kepada Tuhan, mengalami keselamatan, terbentuklah, ya, gereja mula-mula. Itulah, ya, kehidupan kerajaan. Jadi teman-teman ini perlu betul-betul menyadari ini, ya. Nah, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ada satu aspek kehidupan kerajaan, ya, kehidupan kerajaan. Ya. Nah, kehidupan kerajaan ini sangat berkaitan dengan kuasa. Ya, kalau di Kisah Para Rasul ini memang dikaitkan dengan kuasa, ya, karena kuasa ini adalah bagi perluasan atau perkembangan kerajaan ini yang tadinya hanya 120 murid. Kemudian di pasal 2 kita melihat, ya, Petrus berkhotbah, kemudian 3.000 orang diselamatkan. Artinya apa? Kerajaan ini berkembang, meluas, ya, meluas. Yang tadinya hanya 120 menjadi 3.000, dan kemudian di pasal yang ketiga kita melihat lagi, ya, dari khotbah Petrus, ya, di Serambi Salomo. Banyak lagi orang di situ juga mengalami keselamatan. Ya, mereka percaya dan dibaptis. Jadi inilah kehidupan kerajaan. Jadi kehidupan kerajaan hari ini apa? Ya, kehidupan kerajaan adalah kehidupan gereja. Ya, gereja di sini adalah bukan bangunan, bukan organisasi, ya. Gereja di sini adalah anak-anak Allah yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, menyusun, ya, satu kerajaan Allah. Kalau di dalam kitab Injil, kerajaan Allah ini mengacu kepada Tuhan Yesus, ya. Tadi sempat dibahas juga, kan, di mana Tuhan hadir, disitulah kerajaan Allah hadir. Tapi dari satu orang, yaitu Tuhan Yesus, melalui dia mati dan bangkit, dia menjadi roh, dia menyalurkan dirinya sebagai hayat, sebagai hidup yang kekal ke dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Kerajaan ini kemudian meluas. Bahkan sampai hari ini, kerajaan ini meluas sampai ke seluruh muka bumi. Itulah amanat Tuhan. Ya, amanat Tuhan di dalam pasal 1 ayat 8, ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, hari ini kita lahir di dalam situasi nama Tuhan itu sudah betul-betul tersiar sampai ke seluruh muka bumi, ya, di 5 benua. Ya, di sana, ya, mayoritas orang sudah mengenal nama Tuhan, ya. Memang ada orang-orang yang juga belum percaya kepada Tuhan. Nah, ini adalah amanat yang Tuhan berikan kepada kita, ya, supaya kita menjadi saksi, ya, agar orang bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat, dia adalah hayat yang ingin, ya, Allah anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oke, saya pikir itu tambahan dari saya. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, apakah ada lagi yang lain? Atau Pengumuman itu mungkin Bible reading. Oh iya.
pengumuman untuk Bible Reading Challenge ya. Ya, Oke, saya atau Bro Yoyo atau Kak Eko. ya, tampilkan aja. Ya. Kalau teman-teman yang hadir pada malam hari ini, besok itu kan hari libur nasional ya, tanggal, dari saya buka kalender dulu nih. Ya, itu hari raya Idul Fitri mulai dari tanggal 13, 14 ya. Kalau teman-teman tidak ada kegiatan ya, teman-teman boleh ikut bergabung di dalam acara Bible Reading Challenge ya. Itu kita mau membaca 4 jantung Alkitab ya. Nanti kita jelaskan kenapa kok namanya jantung ya. Karena itu adalah bagian yang paling penting dari firman Tuhan itu adalah di kitab Galatia, ya, Efesus, Filipi, dan Kolose. Jadi satu hari kita baca satu kitab. Nah, kitabnya sih nggak terlalu panjang, cuma 6 pasal. Ya, Galatia 6 pasal, Efesus 6 pasal, Filipi 4 pasal, Kolose 4 pasal. Ya. Nah, kita ada 3 slot. 3 slot waktu, boleh pilih salah satu. Jadi enggak usah ikut yang 3-tiganya ya. Salah satu saja. Teman-teman bisa yang mana? Ada di waktu pagi ya, jam 9 pagi, silakan kalau teman-teman free di jam itu boleh join ya. Mulai dari jam 9 sampai 11.30. Itu durasinya 2,5 jam, tapi juga ada waktu break-nya ya. Break-nya itu 30 menit, dibagi 2, 15. Jadi sebenarnya waktu baca kita cuma 2 jam saja. Ya. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Ya. Nah, itu ada form pendaftarannya. Ya, kita perlu mendaftar dulu supaya nanti kita akan dibagi kelompok ya. Nah, kita akan bergabung bersama dengan teman-teman se-Jakarta. Jadi kita bisa nambah teman juga nih ya dari kampus-kampus yang lain. Ya, dari kampus ya banyaklah, BINUS, UNTAR, ya, Trisakti, UBM. Nah, silakan. Nah, itu isian yang harus diisi ya, nama ya, nomor WA ya. Kemudian domisili tempat tinggal. Domisili itu cuma nanti ada pilihannya, tinggal diklik aja, coba diklik. Ya, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, luar Jabodetabek ya. Kemudian bawahnya nama kampus, kemudian tahun masuk atau angkatan. Kemudian dari mana Anda mengetahui ya, boleh diisi grup WA Bible for Youth ya kan. Nah, pilihan waktu ya. Nah, ini boleh dipilih ya, teman-teman pilih nih. Hari pertama ya, turunkan ke bawah. Ini Kak Yol ya. Pilih slot jam berapa ya. Oh, jam 9 Kak. Hari kedua, oh aku biasanya jam 4 ya, silakan tinggal dicentang ya. Hari ketiga, oh hari ketiga ini cuma 2 slot ya, pagi sama sore ya. Nah, silakan ya. Nah, hari Minggu, nah ini hari Minggu itu cuma 1 slot, pukul 16. Karena slot kedua itu kita mau pakai untuk cerdas cermat. Nah, ini kita mau ini ya, istilahnya tuh coba setelah kita baca itu berapa banyak yang tersimpan ya di dalam perbendaharaan. Ya, perbendaharaan pembacaan Alkitab kita ya di dalam hati kita. Nah, di situ kita akan ada cerdas cermat. Bentuk isiannya, bentuk soalnya pilihan ganda atau isian ya. Nah, nanti ada hadiah ya bagi para pemenang ya. Nah, ini untuk ini aja memotivasi kita ya menggunakan waktu dengan positif daripada istilahnya tidak ada kegiatan di rumah misalnya ya, boleh untuk bergabung. Oke, itu saja tambahan pengumuman tambahan dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung di grup ya, karena sudah akan mulai besok ya Kak? Iya.
Ya, karena kita sudah mulai start besok, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung cepat-cepat. Ya, silakan. Kayak si Andri ini tadi ada juga nanya. Ya, oke. Oke, baik. Karena ini sudah waktunya, kita akan menutup sesi malam hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Bolehkah minta Wahyu untuk menutup sesi kita dalam doa? Oh ya, oke, Kak Yoel. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan Alkitab sore hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kami juga telah berbagian dalam kerajaan Allah. Tuhan, ya bahwa kami juga Tuhan terus setia Tuhan membaca firman-Mu. Tuhan mau datang pada firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga ya acara Bible Reading Challenge ini, dan juga banyak yang mau berbagian ya Tuhan untuk membaca jantung Alkitab. Tuhan, betul-betul kami mengerti Tuhan inti dari Alkitab ini, dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, sesi